19/11/900119 dari kelas 3D. Di sini saya akan melakukan percobaan listrik statis. Yang pertama kita membutuhkan tekanan galian besi air, kemudian ada gunting, lalu ada kertas mika, lakban, dan botol. Untuk langkah pertama kita masukkan air ke dalam botol. Kemudian kertas mika ini kita gosokkan kepada rambut kita masing-masing ya selama 30 detik. Setelah itu kita dekatkan kepada aliran air. Terlihat bahwa airnya mendekati kertas mika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang percobaan tersebut ya. Percobaan tersebut itu masuk kepada konsep listrik statis. Nah, di sini kita bisa seperti mana kita tahu ya, listrik statis itu membahas muatan listrik yang berada dalam keadaan diam atau statis, atau juga bisa kita sebut listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Orang yang pertama kali melakukan percobaan tentang listrik statis ini adalah Thales of Miletus yang menggosokkan batu ambar dan kain wol, kemudian ia dekatkan dengan bulu ayam. Ternyata bulu ayam itu terbang dan menempel pada batu ambar beberapa saat, kemudian lalu jatuhkan. Terus dari percobaan tersebut saya terinspirasi melakukannya waktu saya teringat tentang air keran di rumah saya itu kan alirannya kecil, dan di fotokopian itu ada plastik yang menempel di kulit saya, kemudian dia jatuh beberapa saat. Nah, di situ saya berpikir, adakah aliran listrik yang kita bisa kaitkan seperti percobaan atau eksperimen dari Thales of Miletus tadi. Maka yang kita dapat ternyata memiliki listrik statis atau masuk ke dalam listrik statis, kemudian masuk ke dalam hukum Coulomb juga ya. Kita umpamakan saja begini biar lebih enaknya. Muatan A atau muatan B ini untuk air nilai positif, kemudian min B atau untuk kertas mikanya bernilai negatif. Ini muatan A mendekati muatan B, maka akan sebanding besarnya sama atau besar. Muatannya sama ya. Kita bisa tulis gaya sebanding dengan muatan A dan muatan B. Kemudian kita tinjau dari jaraknya R ya. Ketika muatan A didekatkan kepada muatan B, maka jaraknya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, ketika B didekatkan kepada A, maka jaraknya akan semakin kecil. Nah, dari pernyataan tersebut kita kan bisa menyimpulkan tuh ya, bahwa gaya elektrostatisnya itu terbalik atau sebanding terbalik dengan kuadrat jarak, karena dia bolak-balik ya, jadi kuadrat jarak. Jadi kita bisa tulis F atau gayanya sebanding dengan 1 R per R kuadrat. Di 1 ya, maksudnya 1 sin. Kemudian kita akan memasukkan persamaan ini di dalam persamaan ini. Nah, kita akan masukkan dengan cara kita mengubah sebanding ini menggunakan tanda sama dengan, atau seperti ini kita tulis, berarti F sama dengan Q atau muatan A muatan B per RAB ini dengan mengganti menjadi K ya. Nah, soalnya kalau sebanding ini diubah atau dilakukan perubahan tanda maka maka kita harus melakukan yang namanya konstanta, yaitu K. Kita ubah menjadi F sama dengan K, kita masukin dari sebanding sini, dan kemudian muatan A muatan B per R A kali B. Nah, dari sini kita sudah mengubah K kan ya. Kita ubah lagi K-nya. Kita sudah mengubah sama dengan ini, lalu kita ubah lagi K-nya dengan prinsip konkavidis ya. Nih, rumusnya F sama dengan G M kecil jarak kuadrat sebanding dengan F sama dengan K muatan A muatan B, jaraknya ya tadi R A kali B. Nah, kita masukkan persamaan tersebut dengan persamaan yang pertama, yaitu ini ya. Saya lupa dari Inggrisnya. Ini persamaan yang pertama. Jadi kita masukkan saja persamaan tersebut ya, menjadi seperti ini. K sama dengan F dikali jarak AB per muatan A muatan B. Dari persamaan tersebut, kedudukan hukum Coulombnya, atau kita bisa mengambil kedudukan hukum Coulombnya, itu F sama dengan 1 per 4 pi pi 0 Q aksen R per R12 2. Ini untuk persamaan kedua. Informasi untuk ini untuk R12 ini tak perlu bingung ya, di sini ada R ini, soalnya ini hanya menunjukkan gaya Coulomb. Ini hanya menunjukkan gaya Coulombnya ya, gaya Coulomb dari kedudukan gaya Coulombnya dari fisik Cavendish ini ya. Jadi tidak perlu bingung, dia tidak mempengaruhi F ini ya, F yang sebenarnya ya, atau gayanya. Setelah kita mendapatkan persamaan 2, kita akan memvektorkan persamaan 2 tadi. Nah, ini kita vektor ya, kita nyatakan dengan vektor satuan identik ya, yaitu F sama dengan 1 per 4 pi Q R maka 3 12 kali R 12 vektor. Kita sudah mendapat ini, maka kita operasikan seperti ini ya. Ininya Q dikali Q F 3 12
R12. Kita coret saja karena ini sama ya. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya itu R sama dengan 1/4 dikali R12/3 dikali R12. Nah, dari percobaan tadi kita menghasilkan hukum kolom dengan vektor satuan identik, yaitu ini rumusnya. Gimana kak kalau misalnya kita pakai hukum kolomnya aja atau menggunakan fisika Davisnya aja? Kita tinggal lihat yang tadi ini, persamaan yang kedua. Kita bisa menggunakan persamaan yang kedua. Lalu persamaan yang pertama ini juga bisa digunakan untuk menghitung hukum kolom. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.